Bahwa waktu yang lalu Andre Yunus disiram air keras. Pelakunya tentara, yang menjadi korban adalah orang sipil. Selayaknya di bawah pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Tapi inilah kita punya problem hukum. Undang-undang TNI-nya menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap rakyat sipil harusnya dibawa ke peradilan umum. Dengan kata lain, istilah lain peradilan sipil. Tetapi undang-undang peradilan militernya masih belum direvisi. Ini kan pengadilan militernya juga lagi disorot publik, Pak. Iya. Pengawasannya publik mempertanyakan gitu, kayak beberapa waktu lalu ada kasus asistennya tokoh juga Hanung Bramantyo yang bahkan pengadilannya di pengadilan militer ditunda pun mereka tidak dikasih tahu, dikasih kabar tuh. Satu itu pengawasannya seperti apa. Terus kalau hakimnya militer, terus penuntutnya militer, pelakunya juga militer, apa nggak konflik kepentingan tuh, Bang? Apa mungkin di pengadilan militer Indonesia bisa mereformasi hal-hal tersebut? Harusnya bisa. Kita ini kan bukan negara yang terisolir, menjadi bagian dari negara dunia, menjadi bagian dari masyarakat dunia. Negara lain bisa, kenapa kita tidak? Yang diperlukan bagi kita ini adalah kemauan politik. Selamat malam, inilah kelas malam. Malam ini kita akan berbicara tentang persoalan hukum yang patut kita ketahui, patut kita bicarakan, agar kita memiliki pengetahuan, pemahaman tentang persoalan yang barangkali menyangkut diri kita sendiri. Dengan kita mengetahui persoalan hukum itu, harapannya kita bisa menegakkan, memperjuangkan hak-hak kita yang sangat mungkin terlanggar, baik dilanggar oleh individu-individu maupun dilanggar oleh aparat. Malam ini kita akan mendiskusikan, memperbincangkan problem hukum, isu hukum yang lagi hangat. Seiring dengan terjadinya peristiwa penyiraman terhadap aktivis hak asasi manusia, terhadap pejuang penegakan hukum Indonesia, anak muda, Andre Yunus. Bahwa waktu yang lalu Andre Yunus disiram air keras. Kita tidak tahu air keras jenis apa, karena proses hukum sedang berlangsung. Tapi yang kita tahu efeknya, Andre Yunus dirawat di rumah sakit dan sekarang dalam proses penyembuhan dengan luka-luka yang cukup serius. Informasi terakhir, kemungkinan besar korban Andre Yunus menderita kebutaan permanen. Di sisi ini kita mengucapkan duka mendalam, bukan hanya kepada Andre Yunus, duka mendalam kita kepada negara hukum Indonesia. Kita kecewa pada situasi Indonesia yang seperti ini. Lebih-lebih yang sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum, pelakunya adalah oknum TNI yang seharusnya berada di belakang melindungi setiap anak negeri ini. Tapi sangat disayangkan, oknum ini diduga menjadi pelaku dari perbuatan yang tak harus mereka lakukan, tidak pantas mereka lakukan, tidak benar mereka lakukan. Problemnya bukan hanya ada oknum TNI menyiram Andre Yunus, seorang warga sipil, aktivis NGO, tapi juga melibatkan aparat negara, TNI. Lalu kontroversinya yang terjadi adalah mau diadili di mana pelaku perbuatan yang sangat memprihatinkan ini. Kabarnya akan digelar di pengadilan militer. Banyak pihak menginginkan, mengusulkan, menyarankan tidak digelar di pengadilan militer. Keberatan banyak pihak itu karena pengadilan militer itu eksklusif. Prinsip transparansi, akuntabilitas dari sebuah peradilan itu wajib hukumnya dijunjung tinggi, dijaga dimanapun di dunia ini.
Nah, pengadilan militer selalu diasumsikan dan diduga, dan memang begitu faktanya, eksklusif, tidak bisa diketahui, tidak bisa dipantau, sehingga tidak memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Itulah sebabnya banyak pihak mengusulkan, menyarankan agar pelaku diadili di pengadilan sipil. Dasarnya cukup sebetulnya. Pelakunya tentara, yang menjadi korban adalah orang sipil. Selayaknya dibawa pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Tapi inilah kita punya problem hukum. Undang-undang TNI-nya menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap rakyat sipil harusnya dibawa ke peradilan umum. Dengan kata lain, istilah lain, peradilan sipil. Tetapi undang-undang peradilan militernya masih belum direvisi, yang masih mengamanatkan perbuatan-perbuatan anggota TNI, baik terhadap tentara maupun terhadap orang sipil, diadili di pengadilan militer. Nah, disinilah kontroversinya, saudara. Kabarnya pengadilan itu sudah mulai digelar, dan dalam pengadilan tindak pidana militer. Saudara, kita tentu prihatin dan memahami keberatan-keberatan banyak pihak atas proses pengadilan ini. Tapi apa boleh buat, pengadilan itu sudah berlangsung. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan terus mempertahankan peradilan militer di tengah-tengah perubahan dunia yang makin mengarah kepada dominasi pengadilan sipil, seiring dengan pertumbuhan perkembangan negara hukum dan demokrasi di banyak negara itu. Ini pertanyaan yang kita alamatkan kepada pemimpin negeri ini. Saya kira pertanyaan-pertanyaan semacam itu harus dijawab dengan satu langkah terang dari pemerintah. Bahkan kita berharap kebijakan yang progresif dari pimpinan TNI untuk membuka diri terhadap kemungkinan digunakannya pengadilan sipil. Saudara, di Indonesia ini di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dikenal 3 jenis pengadilan. Pengadilan sipil yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tergantung perbuatannya. Yang kedua adalah peradilan militer yang tunduk pada Undang-Undang tentang peradilan militer, yang pelakunya adalah para anggota TNI. Nah, yang ketiga disebut sebagai pengadilan koneksitas. Pengadilan koneksitas itu bukan pengadilan ada institusinya, tapi ini mekanisme saja. Mekanisme menyelesaikan problem hukum pidana yang melibatkan TNI sebagai pelaku dan sipil sebagai pelaku. Kalau itu yang terjadi, maka pengadilan yang bisa dipakai adalah pengadilan koneksitas. Bagaimana pengadilan koneksitas itu? Koneksi antara unsur pengadilan militer dan unsur peradilan umum atau sipil. Hakimnya gabungan hakim dari pengadilan orang-orang militer dan hakim dari unsur-unsur pengadilan sipil atau pengadilan negeri. Ini pernah dilakukan di Indonesia. Kasus Tanjung Priok, kasus Timur Timur, itu karena ada pelakunya dari unsur sipil dan pelakunya dari unsur tentara atau TNI atau militer. Nah, sekarang kembali ke Andre Yunus. Adakah pelaku lain selain sejumlah oknum TNI yang sekarang sedang akan disidangkan? Artinya ada unsur sipil. Kalau ada unsur sipil, pelaku sipil dalam tindak pidana penyiraman air keras pada Andre Yunus itu, maka tak pelak ini layaknya dibawa ke pengadilan koneksitas. Pengadilan koneksitas itu dinilai jauh lebih transparan, jauh lebih akuntabel. Ada kemungkinan terjadi transparansi proses dan bisa saling menjaga independensi antara militer dan sipil. Tetapi kita tidak tahu. Kalau sepenuhnya ini pengadilan militer, maka patut diduga
memang pelakunya hanya unsurnya sepenuhnya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Proses sedang berjalan, proses sedang berlangsung, kita tidak tahu apakah memang ada pelaku non-TNI dalam peristiwa yang menimpa Andre Yunus. Saya perlu tegaskan lebih detail bahwa sistem peradilan di Indonesia itu mengenal 3 kamar. Boleh kita sebut sebagai 3 kamar untuk menegaskan saja. Ada yang disebut dengan pengadilan sipil, pengadilan militer, dan ketiga adalah pengadilan koneksitas. Dengan tugas wewenangnya masing-masing. Sebagaimana tadi sudah saya kemukakan. Hingga hari ini terus menjadi persoalan. Karena dalam banyak kasus, dominasi pengadilan militer terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh TNI masih terus berjalan. Harapan kita sebagai warga negara Indonesia, mestinya, harusnya, seyogianya, pemerintah Indonesia, bahkan institusi militer sendiri, mulai mengarahkan institusinya untuk tunduk pada dominasi sipil. Karena dalam negara hukum dan demokrasi, itu dominasi sipil itu diletakkan sebagai supremasi. Bukan berarti militer itu dinomorduakan. Enggak, ini satu sistem. Sistem bernegara yang sehat dan meletakkan tentara, TNI dalam aturan main negara demokrasi dan menempatkan sipil sebagai kekuatan politik yang menempatkan dirinya membawahkan kekuatan-kekuatan non-sipil agar negara ini semakin sehat, agar negara ini dihormati dunia, mengalami perubahan menuju negara demokrasi dan negara hukum yang substantif. Baik, saya persilahkan jika ada yang mau didiskusikan oleh saudara terhadap isu yang sedang kita bicarakan malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bang. Enggak, silakan. Ini kan pengadilan militernya juga lagi disorot publik, Bang. Iya. Pengawasannya publik mempertanyakan gitu, kayak beberapa waktu lalu ada kasus asistennya tokoh juga Hanung Bramantyo yang bahkan pengadilannya di pengadilan militer ditunda pun mereka tidak dikasih tahu, dikasih kabar tuh. Satu itu pengawasannya seperti apa. Terus kalau hakimnya militer, terus penuntutnya militer, pelakunya juga militer, apa nggak konflik kepentingan tuh, Bang? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi sebuah pengadilan, apapun pengadilannya, pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan koneksitas, prinsip utama sebuah peradilan itu adalah fair trial process. Proses peradilan yang fair. Proses peradilan yang fair itu harus diselenggarakan dengan prinsip accountability dan transparansi. Transparansi itu artinya ini transparan. Publik tahu seluruh prosesnya, perjalanan perkaranya. Itu sebabnya di peradilan umum selalu dinyatakan peradilan ini terbuka dan dibuka untuk umum. Kalau di militer sama diucapkan, tetapi tertutup. Sehingga kekhawatiran tidak dijalankannya proses peradilan yang fair dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah auditornya, apakah hakimnya bisa berdiri tegak tanpa muncul kekhawatiran spirit de corps, ya, pembelaan terhadap korup gitu. Kita nggak tahu, tetapi pertanyaan ini lazim bisa diajukan. Karena apa? Tuntutan profesionalitas dalam proses pengadilan. Jadi pertanyaan yang bernada kekhawatiran itu sangat bisa dipahami. Karena potensi semacam itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi prinsip transparansi dan akuntabilitas itu ternyata dapat dipertanggungjawabkan. Satu di antara prinsip dari bisa dipertanggungjawabkan itu, para pihak yang berada di pengadilan itu tidak konflik kepentingan. Secara teori, secara asas, pelakunya militer
hakimnya militer, auditornya jaksa penuntut umumnya militer. Ini unsur-unsur yang memenuhi syarat untuk dikualifikasi sebagai pengadilan yang konflik kepentingannya kental. Bahwa putusannya bisa saja objektif, tapi proses itu disorot publik sebagai pengadilan yang syarat dengan konflik kepentingan. Itu ya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dari proses peradilan di pengadilan militer. Bisa ada lagi? Masih Bang, kalau di luar negeri seperti apa gitu Bang? Ya, jadi di negara-negara lain sebenarnya secara umum di dunia ini memang dikenal pengadilan militer. Variasinya berbeda. Ya, Amerika, Inggris, Prancis sebagai negara yang disebut sebagai kampiun demokrasi juga punya pengadilan militer. Cuma mereka punya sistem yang agak berbeda. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ya, menggunakan yang disebut dengan Uniform Court of Military. Ya, jadi ini satu pengadilan yang agak spesial, agak berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia. Sementara di Inggris ada yang disebut dengan Service Court yang mengadili pelanggaran hukum militer di bawah Armed Forces Act. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata satu negara itu. Nah, yang kayak Indonesia ini masih ada. Thailand, ya seperti kita. Kemudian Pakistan seperti kita. Masih mempertahankan dominasi militer dalam struktur pengadilannya. Di banyak negara, ini sudah mulai direformasi menuju satu pengadilan yang menempatkan pengadilan sipil sebagai pengadilan yang punya otoritas penuh untuk mengadili peristiwa yang dilakukan oleh rakyat sipil maupun oleh militer. Harusnya kita mulai menuju itu. Harusnya kita menuju itu. Apa mungkin di pengadilan militer Indonesia bisa mereformasi hal-hal tersebut? Harusnya bisa. Kita ini kan bukan negara yang terisolir, menjadi bagian dari negara dunia, menjadi bagian dari masyarakat dunia. Oh, negara lain bisa, kenapa kita tidak? Yang diperlukan bagi kita ini adalah kemauan politik. Kemauan politik untuk menempatkan militer sebagai profesionalitas tentara Indonesia. Apabila ada anggotanya yang melakukan tindak pidana, serahkan dia kepada pengadilan sipil untuk menjaga citra TNI sendiri sebagai tentara nasional Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi sipil, menjunjung tinggi negara hukum, menjunjung tinggi demokrasi. Kalau ini dilakukan oleh TNI kita, justru TNI kita mendapatkan credit point di mata dunia, bahkan di mata masyarakatnya sendiri. Kita seharusnya sudah bergeserlah menuju negara demokrasi, negara hukum yang substansial, yang material dalam bentuk kekuatan-kekuatan sipil itu menjadi dominan. Bukan berarti mengenyahkan tentara. Tentara menjadi bagian dari kekuatan sipil itu sendiri, tapi secara proporsional dia mereformasi institusinya untuk tunduk pada institusi sipil. Barangkali itu. Jadi kalau pertanyaan mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Yang diperlukan sekarang adalah kemauan politik dari para pengambil keputusan, termasuk oleh pimpinan TNI sendiri. Kita berharap mudah-mudahan diskusi ini memberikan pandangan. Walaupun saya yakin sudah banyak yang memberikan pandangan. Dan ini bukan soal baru. Tetapi sebagai warga negara, kita tidak boleh lelah berhenti mengingatkan negeri ini untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, agar kita seperti negara lain yang maju dan berkembang. Memahami hak-hak hukum, saudara, penting sekali. Bahkan kewajiban bagi kita, karena kita hidup di negara yang berdasarkan hukum. Kelas malam ini bukanlah yang terakhir. Kita masih akan berlanjut dan membicarakan
aspek-aspek hukum, kasus-kasus hukum lain yang mungkin saja lebih complicated dibandingkan malam ini. Jangan lupa, kita akan ketemu dalam kelas malam selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan kelas malam di malam yang sangat penting ini.